Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faidur Rabbani, mahasiswa Institut Agama Islam Syarifuddin, untuk memenuhi tugas mata kuliah model dan strategi belajar mengajar yang diberi tugas oleh dosen pembimbing Dr. Ahmad Ikhwanul Muttaqin MPDI. Yang akan membahas tentang contextual teaching and learning yang disebut CTL. Perkaya pembelajaran dengan mengaitkannya dengan konteks yang nyata. Pembelajaran dengan pendekatan contextual teaching and learning yang disebut dengan CTL memungkinkan siswa mengaitkan materi pelajaran dengan situasi atau konteks yang nyata dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dengan pembelajaran ini, siswa akan lebih termotivasi dan memahami yang lebih dalam terhadap materi pelajaran. Apa sih itu CTL? CTL adalah pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan situasi atau konteks yang nyata dalam proses pembelajaran. Siswa akan belajar melalui pengalaman dan aplikasi pengetahuan ke dalam situasi kehidupan yang nyata. Dalam CTL, peran guru adalah sebagai fasilitator yang membantu siswa mengaitkan dan menerapkan pengetahuan dalam konteks yang relevan. Tokoh dalam pembelajaran kontekstual menurut John Dewey, seorang filsuf dan pendidik Amerika yang menekankan pentingnya pengalaman nyata dan pembelajaran. Menurut tokoh Lev Vygotsky, seorang psikolog asal Rusia yang mengemukakan teori belajar berbasis sosial dan juga menjadi dasar pendekatan CTL. Menurut David Koch, seorang psikolog Amerika yang mengembangkan teori belajar berdasarkan pengalaman. Ciri-ciri pembelajaran kontekstual. Yang pertama, pentingnya konteks. Materi pelajaran disajikan dalam konteks nyata yang relevan dengan kehidupan siswa. Yang kedua, pengalaman nyata. Siswa belajar melalui pengalaman langsung atau simulasi, sehingga mereka dapat mengaitkannya dengan konsep atau prinsip yang dipelajari. Yang nomor 3, kolaborasi. Pembelajaran dilakukan secara kolaboratif antara siswa, guru, dan orang lain di sekitar mereka. Yang terakhir, yang nomor 4, penerapan pengetahuan. Pengetahuan yang dipelajari diterapkan dalam situasi nyata untuk meningkatkan pemahaman siswa. Kemudian keuntungan dalam pembelajaran kontekstual. Yang pertama, pemahaman lebih mendalam dengan mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks yang nyata. Siswa dapat memahami konsep dan prinsip secara lebih mendalam. Yang kedua, motivasi lebih tinggi. Belajar dalam situasi nyata yang relevan membuat siswa merasa lebih termotivasi dan tertantang untuk belajar yang lebih semangat. Yang ketiga, pengembangan kemampuan abad 21. Pengembangan CTL melibatkan keterampilan abad 21 seperti pemecahan masalah, kerjasama tim, kreativitas yang sangat penting untuk persiapan masa depan siswa. Kemudian langkah-langkah dalam pembelajaran kontekstual. Yang pertama, mengidentifikasi konteks atau situasi yang nyata
yang relevan dengan materi pembelajaran. Yang kedua, rencanakan aktivitas atau proyek yang melibatkan siswa dalam konteks tersebut. Yang ketiga, beri kesempatan bagi siswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks yang nyata. Yang keempat, refleksikan pembelajaran dan evaluasi hasil yang telah tercapai. Contoh implementasi pembelajaran kontekstual seperti eksperimen ilmiah. Siswa melakukan eksperimen ilmiah di laboratorium untuk mempelajari konsep kimia dan fisika dalam konteks yang nyata. Kemudian pelayanan bermasyarakat. Siswa terlibat dalam proyek pelayanan masyarakat di mana mereka menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari dalam membantu komunitas sekitar. Kemudian, pemecahan masalah matematika. Siswa memecahkan masalah matematika yang nyata seperti masalah keuangan, pribadi, atau perhitungan bangun ruang untuk mengembangkan pemahaman mereka dalam matematika. Pembelajaran kontekstual untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Kolaborasi memanfaatkan kemampuan yang ada, yang mana guru dapat menginspirasi siswa untuk menggunakan kemampuan mereka dan saling belajar satu sama lain. Kedua, menumbuh kembangkan kreativitas. Dalam pendekatan ini, siswa dapat mengasah keterampilan berpikir kritis dengan mencari solusi kreatif untuk masalah yang sebenarnya. Yang ketiga, memaknai materi sambil berpikir kritis. Pembelajaran kontekstual memaksa siswa untuk tidak hanya sekedar menerima informasi, tetapi memilah dan memecahkan masalah kontekstual. Kritik terhadap pembelajaran kontekstual. Pertama, kekurangannya fokus pada pengetahuan dasar. Pembelajaran kontekstual dapat mengalami kesulitan dalam memperkenalkan pengetahuan dasar secara efektif. Yang kedua, membutuhkan banyak waktu untuk persiapan pembelajaran, yang mana pembelajaran kontekstual membutuhkan banyak persiapan dan perencanaan yang ekstra untuk mengembangkan konteks dan materi pembelajaran. Yang ketiga, kurang mendukung siswa yang kurang proaktif. Siswa yang kurang proaktif dalam pembelajaran dapat merasa kesulitan dalam pembelajaran kontekstual yang lebih menumbuhkan keterlibatan siswa. Cara penerapan pembelajaran kontekstual di kelas. Pertama, menyambung pelajaran dengan kehidupan yang nyata, yang mana materi pembelajaran harus berhubungan dengan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga proses pembelajaran lebih mudah dimengerti dan relevan. Yang kedua, menyediakan pengalaman pembelajaran, menyediakan pengalaman belajar yang menetapkan, yang mana seperti memilih kegiatan yang menyenangkan untuk siswa, kreativitas dan sesuai dengan konteks yang dibutuhkan untuk membuat siswa senang dan tertarik dalam belajar. Yang nomor 3, mendorong siswa untuk berpikir dan menyelesaikan masalah. Siswa harus merancang solusi untuk masalah nyata yang relevan dengan konteks. Itu maksudnya. Yang keempat,
memberikan umpan balik yang konsisten, yang mana memberikan umpan balik yang berkualitas dan konsisten agar siswa tidak terjadi kebingungan dalam belajar. Meningkatkan kemampuan siswa dengan pembelajaran kontekstual. Yang pertama, identifikasi konteks. Tahap awal pembelajaran kontekstual, siswa belajar untuk mengidentifikasi serta menghubungkan isi pelajaran dengan konteks kehidupan yang nyata. Yang kedua, persiapan pengalaman. Pada tahap ini, guru membuat pengalaman yang memungkinkan siswa untuk mengalami isu-isu yang terkait dengan materi pelajaran. Yang ketiga, informasi yang berhasil diperoleh pada tahap-tahap sebelumnya akan diatur dan disusun kembali oleh siswa sesuai dengan pengalaman mereka dan berbagai sumber lain, serta didiskusikan dengan guru. Dalam kesimpulannya, pembelajaran kontekstual adalah strategi pembelajaran yang diterapkan untuk membuat siswa lebih aktif dalam proses belajar. Dalam pembelajaran kontekstual, siswa akan dihadapkan pada situasi yang nyata yang dapat membantu memudahkan pemahaman dan meningkatkan keterampilan berpikir kritisnya. Baik, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa, salam pergerakan.